Komite Bidang Operasi yang akan memandu jalannya acara seminar bidang operasi pada hari ini. Adapun penempatan dinas kami sebelumnya berdinas di Resimen Kavaleri 2 Marinir Surabaya. Kami tidak sendiri, namun ditemani oleh perangkat steering komite yang duduk di sebelah kiri saya adalah Kapten Laut Pelaut Mahendra yang akan bertugas sebagai notulen 2. Ulangi, notulen 1 untuk waktu kami. Persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, saya Pelaut Budi Armanto. Saat ini saya menjabat Papantik Soft Squad Manager tentang keamanan laut. Seperti yang tercantum, berarti laut bebas dari ancaman kejahatan. Kemudian laut bebas dari ancaman navigasi. Artinya karena ini banyak digunakan sebagai alat transportasi dan sebagai sea line of communication and trade, KRI Fathahillah, maka kegiatan illegal logging kayu hitam, artinya apabila kita menemukan suatu permasalahan, berarti ini masih terus terjadi. Cuman antara pelaku yang melaksanakan ilegal dengan kehadiran kita, ini yang perlu ditingkatkan dari tingkat kehadiran kita. Kemudian illegal oil terus terjadi, illegal entry. Indonesia dengan Filipina masih punya RIRPBC yang selalu dibahas setiap tahun, karena masih banyak pelanggaran illegal entry. Tidak hanya di situ, tetapi juga banyak di wilayah lainnya, termasuk mungkin yang pernah ditemukan pasti sering menemukan permasalahan illegal entry, illegal mining, dan sea robbery. Berikutnya adalah keamanan dalam negeri. Separatisme masih terus terjadi, terutama wilayah timur. Tetapi kita tidak hanya berpikir bahwa wilayah timur ini hanya tempat lokasinya saja, tapi kita tidak tahu akar-akarnya ini sudah ada di mana-mana, menyebar di mana-mana, melobi kemana-mana. Bahkan kalaupun mereka berdemo, sudah sampai sepusat juga. Terorisme. Demikianlah penyampaian pembekalan oleh Pemerasaran Bidang Operasi Tabla. Selanjutnya kita menginjak kepada sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini kami batasi waktu hanya 10 menit. Kemudian untuk kapasitas penanya hanya kami berikan batasan 1 tingkat, dan kami akan buka pertanyaan pada termin pertama, yaitu 2 pertanyaan kepada komisi yang akan bertanya. Saat pertanyaan dimulai, maka notulen steering komite akan mencatat pertanyaan, selanjutnya akan dibacakan untuk dijawab oleh pemerasaran. Kami persilakan untuk masing-masing komite mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Kami Darmawan Darsono dari Komisi 1 izin bertanya. Mengingat luas wilayah Laut Sulawesi yang begitu luas serta letaknya di daerah perbatasan di antara 2 negara, dan kemudian merupakan wilayah yang masuk dalam sektor algi, atau yang dimana banyak pengguna laut memanfaatkan algi tersebut sebagai choke point yang mungkin banyak kerawanan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana wujud operasi keamanan laut yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dengan stakeholder maritim, serta bagaimana yang sudah dilaksanakan saat ini, serta bagaimana kodal dari operasi tersebut. Terima kasih.
menyampaikan bahwa saat ini dengan stakeholder yang sedang dilaksanakan adalah patroli bersama di lapangan dari beberapa stakeholder, terus bersama dengan penangkapan sabu-sabu yang diceritakan tadi, dan kedepannya akan ada kerjasama dalam bentuk pencemaran di laut narkol itu. Yang kami tanyakan bahwa untuk saat ini kok ada dua kegiatan selain itu yang bersifat latihan atau demonstrasi yang dilaksanakan dengan stakeholder yang sedang yang akan ataupun telah dilaksanakan, yang memiliki semacam perjanjian atau MOU dengan stakeholder tersebut, apakah ada? Kalau kami mohon pencerahannya. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Bagus, baik dari Komisi 1 maupun Komisi 2. Dari Komisi 1, Pak Hendermawan, saya langsung ke arah pertanyaannya saja. Bagaimana wujud dari operasi antar stakeholder atau dengan stakeholder yang lain dalam keamanan maritim yang sudah terlaksana selama ini adalah sementara ada di bawah koordinatornya Bakamla. Yang terakhir juga saya tidak tahu operasi Bakamla ini selama kurun waktu 2018-2019 apakah ini masih berlanjut, tetapi ini yang sudah dilaksanakan dulu. Memang sektor operasi gabungan yang benar-benar ada satu RO-nya atau rencana operasi tertentu, ini benar-benar harus antar stakeholder, harus di bawah mungkin satu kementerian koordinator yang dia harus merancang, sehingga mulai dari rancangan anggaran, rencana kegiatan operasinya itu harus clear dulu. Sementara ini setiap instansi itu punya rencana operasi masing-masing, tetapi apabila dia bertemu di lapangan, tentu ini berdasarkan kewenangan masing-masing mereka. Dan rangkuman dari hasil permasalahan bidang ops yang disampaikan oleh Kabupaten Ops Korps 2 dan Laut Dodian Mas. Yang pertama adalah kondisi wilayah laut Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak dan mempunyai posisi yang sangat strategis. Kemudian pengaruh dinamika di lapangan adalah lingkungan berupa global, regional, dan nasional. Isu-isu yang mempengaruhi tersebut adalah berupa isu HAM, terorisme, lingkungan hidup, separatisme, pembajakan, dan pembatasan wilayah. Beberapa kerawanan aspek laut yang dapat diketahui adalah perbatasan dengan negara-negara tetangga, perlunya payung hukum yang kuat untuk mendukung unsur-unsur yang berada di laut. Kemudian penegakan hukum, khususnya di wilayah Alki 2 yang sudah disampaikan oleh Pengamat. Kemudian adalah gangguan keamanan laut yang berupa illegal oil, logging, fishing, dan mining. Kemudian ada gangguan keamanan dalam negeri berupa separatisme dan terorisme karena terlalu banyak telah di laut sehingga perlunya kehadiran unsur-unsur di laut. Kemudian bencana alam karena negara kita berada dilewati oleh ring of fire. Kemudian beberapa gelar unsur operasi yang dilaksanakan Korps 2 dibagi dua, dilaksanakan pada Kuspurla dan Kuskamla. Kuspurla punya 3 operasi, yaitu operasi gabungan Pusuran Balat, operasi Kawan Wasakti, dan operasi Nusa Sakti. Kemudian di Kuskamla dibagi ada 4 trek Indomalpin, 4 kor Pilindo, Ops Sambar, Badik, dan Pakariu. Kemudian ada beberapa stakeholder yang bersinggungan atau berhubungan berkaitan dengan angkatan laut, ada 12 stakeholder. Kemudian adalah sebagai salah satu poin Korps 1 atau bentuk kerjasama TNI Angkatan Laut dengan 12 stakeholder adalah berupa betul-betul latihan. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari beberapa komisi. Yang pertama dari Kapten Laut Pulau Termawan yang menanyakan tentang bagaimana wujud operasi dengan masing-masing stakeholder dan kodenya. Jawaban dari permasalahan adalah
Gatot Pratama saat ini adalah sebagai jadi sektor berupa dari Bakamla. Namun TNI Angkatan Laut banyak berperan karena personel dari Bakamla sendiri merupakan personel dari Angkatan Laut. Terima kasih ya.